Kita sampai pada penghujung bab, yakni surga dan neraka. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana tiupan sangkakala pertama dan kedua. Kemudian sudah kita bahas juga tentang kondisi manusia di mahsyar. Bagaimana seorang ketika dikumpulkan di mahsyar, semua sesuai dengan amal solehnya. Ada yang menaiki onta, ada yang bergerombol, ada yang beralas kaki kemudian tenggelam dengan keringatnya, ada yang matahari hanya sejengkal saja. Pada hari ini kita akan mengakhiri pembahasan kita dengan bab surga dan neraka, termasuk dengan yaumul hisab. Bagi manusia, bagaimana kondisi manusia dihisab sampai pada akhirnya ditentukan surga maupun neraka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya manusia itu berpindah-pindah alam. Ya. Dan satu hal yang ada pada kita adalah ruh. Ruh itu abadi. Kematian manusia itu sejatinya terlepasnya ruh dari badan dan nanti dibangkitkan akan disatukan kembali antara ruh dan jasad. Jadi ketika seorang meninggalnya, ruhnya lepas dari jasadnya dan dia masuk ke alam barzah. Dan alam barzah ini nanti orang akan meninggalnya ketika yaumul ba'as dibangkitkan dan ruhnya dikumpulkan kembali dengan jasadnya. Yang pertama, manusia akan ada pada di rahim ibunya 9 bulan. Dan ketika itulah ditiupkan ruh. Ketika selesai masa di dalam rahim ibunya, maka keluar ke alam dunia. Yang Rasulullah kabarkan kurun waktu di dunia lamanya antara 60 sampai 70. Kemudian di umur itu manusia terlepas dari ruhnya, yakni kematian, terlepasnya ruh dari jasad. Jasadnya dikubur di tanah, ruhnya ke alam barzah. Jadi mati itu proses di mana terlepasnya ruh dari jasad dan ruhnya ada di alam barzah. Dan ketika ruh di alam barzah tidak akan kembali ke alam dunia, sebagaimana manusia di dunia tidak akan kembali ke alam rahim. Begitu juga nanti ketika di mahsyar tidak ada yang bisa kembali ke alam barzah. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai an Abdullah ya radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli jannah wa dzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsu muslimah wa ma antum fi ahli syirki illa kasy'arati al-bayda'i fil jildi sawril aswad aw kasy'arati sauda'i fi jildi sawril ahmar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan para sahabatnya, "Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh aku berharap benar-benar kalian menjadi setengah penghuni surga. Demikian itu karena surga hanya dimasuki jiwa yang beriman. Ini syarat orang yang bisa masuk surga. Jumlah kalian ya dibanding mau musyrik bagaikan bulu putih di antara kulit sapi jantan hitam, atau seperti bulu hitam di kulit sapi jantan merah." Apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya. Sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam ingin umatnya itu banyak yang masuk surga. Ya. Makanya ketika manusia ada yang dihalangi, kemarin sudah kita bahas, dihalangi dari masuk ke telaga, ada yang dihalang-halangi oleh malaikat. Rasulullah kaget, kenapa ada dari umatku yang dihalangi masuk telaga? Kata malaikat, engkau tidak tahu apa yang umatku lakukan sepeninggalmu. Jadi memang ada dari umat manusia, umat Rasulullah yang tidak bisa masuk surga. Salah satunya adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang Rasulullah SAW sangat berharap umatnya itu banyak yang masuk surga. Maka di sini jelaskan ya, ada di antara yang umat Nabi Muhammad sepertiganya
setengahnya. Tapi Rasulullah menginginkan ingin umatnya ya lebih dari setengah yang masuk surga.